Om Dino, boleh jelasin nih terkait FIBA World Cup dikit lagi di Indonesia. Dari Om Dino sendiri harapannya mungkin gimana, Bang? Kalau saya sih untuk persiapan kita udah lumayan ini ya, maksudnya pengenalan basket ke masyarakat yang khususnya Jakarta ya, itu udah saya rasa sih udah oke lah, udah mantap lah, supaya banyak orang yang datang nonton. Terus yang saya lihat juga ada beberapa game udah sold out, jadi menurut saya itu udah lumayan, udah sangat ini ya, udah sangat membantu banget buat FIBA World Cup ini, bahwa kalau basket ini kita basket udah naik lah di Indonesia. Om kalau dukung mana nih rencana? Yang pasti sih USA sih. USA. Cuma kalau yang main di Indonesia, saya tetap kayaknya Prancis. Kayak yang main di Indonesia ya. Kalau untuk keseluruhan saya pegang USA lah pastilah. Tapi kan pemainnya US Tetap aja US gila. Walaupun orang bilang second team lah atau itu, US is US. Pride-nya beda. Itu kayak mereka main anak SMA lawan mungkin SMP jadi lebih confidence-nya gila. Menurut saya itu aja opini ya. Siapa Mas di Prancis yang mau dilihat kira-kira? Tadinya sih Wembanyama, Wemby. Ya. Cuma katanya nggak main, bener itu ya, dia nggak main. Ya pasti ada ini sih, siapa, Rudy Gobert itu, maksudnya untuk di Indonesia ya posisi saya lah, defense. Saya pengen lihat cara defense-nya dia gimana. Pasti Prancis, Wemby sih pertama, cuma ya udahlah, nggak main, oke. Tapi Rudy Gobert berarti jadi kayak role model buat Kak Valentino. Kalau saya sih sebenarnya dari zaman dulu bukan Rudy Gobert ya. Kalau saya lebih ke realistis, maksudnya saya realistis aja. Saya di tinggi 193, saya dulu itu ngobrol sama Dwayne Wade, maksudnya secara role model. Cuma ya pada di Indonesia tinggi segini harus jadi big man, oke. Nah, Om Tino, balik lagi soal kalau ngomongin soal perkembangan basket di Indonesia secara dari fans atau dari popularitasnya basket gimana? Kan tadi sempat dibilang juga sama Om Tino. Iya, kalau saya sih ya ini dari yang saya lihat basket itu udah mulai naik ya, increase ya, grafiknya dari segi orang pengenalan. Ya yang pasti kayak artis-artis pada masuk di dunia basket secara nggak langsung tuh followers yang nggak tahu basket itu tahu basket gara-gara dia ya jadi investor ke orang-orang. Followers yang nggak tahu basket, oh ini basket, penasaran nonton. Ya dari berapa misalnya 1 juta 10% yang lihat pengen nonton basket di live streaming atau di nonton. Saya lihat yang nonton langsung udah lumayan oke sih, udah lumayan banyak. Apalagi di live streaming. Beberapa game saya pengen nonton, buset, udah 15k. Bayangin kalau itu datang langsung ya, nggak cukup kali Gor itu cuma berapa ribu? 3.000, 5.000 Iya makanya, kecuali yang ini, Indonesia Arena itu harus standar 16.000. kayaknya di atas 10.000 ya? 16. 16 nah. Itu yang kemarin final atau itu saya lihat udah di atas berapa K, itu udah 20-an apa? Lebih malah. Jadi ya menurut saya antusias untuk pengenalan basket ke kalangan yang masyarakat Indonesia udah mulai naik ya. Jadi itu sih. Berarti butuh lebih banyak event besar kayak ini kan Piala Dunia. Kemarin juga tahun lalu kita ada Piala Asia juga. Oh iya. Berarti butuh event-event lebih pasti. lebih banyak ya. Kalau menurut saya harus ada event. Karena dari event bikin kita kasih iklan kayak gini, acara-acara influencer pada posting ini. Contoh ini kita banyak ada artis kayak gini. Di sosial media sangat ngaruh dong. Mereka posting aja satu story, apalagi dia ngepost. Ya faktanya sekarang kayak gitu kan. Jadi harus ada event besar. Kalau cuma dari segi liga profesionalnya, mungkin dari liganya udah berbagai macam cara mereka udah lakukan untuk pengenalan basket. Ya otomatis harus nambah lagi di event-event internasional sih. Datangin lagi ke World Cup, mungkin Olimpiade mungkin ada basketnya, atau kalau Asian Games kan udah barusan. Jadi ya apa aja lah gitu ya, atau kejuaraan atau kayak Amerika bikin misalnya dia sparring di negara mana, itu event gede full itu
dia datang ke Spanyol atau dia datang ke negara mana cuma sparring doang. Tapi pemain NBA kayak gitu sih. Menurut saya harus ada event-event internasional seperti itu. Mas Tino. Nah ini nih salah satu influencer yang bikin basket jadi makin orang kenal deh. Ini salah satu. Ini nanya apa lagi nanya? Lagi nanya Bang Rocky. Mas Tino, nanti kan Ya. ini apa banyak tim-tim yang bermain modern juga. Kanada kan Ya. artinya aja saya Gildes itu 1,9 ke atas. Iya. Itu apa bisa menjadi ini apa pegangan kita untuk ke depan harusnya gitu. Yang tinggi itu kayak tadi Mas Tino. Nah, ini yang dari dulu tuh ada beberapa pelatih udah konsepnya sebenarnya udah dari dulu. Karena kita ketemu sama pemain tim luar itu point guard-nya aja setinggi saya minimal. Iya. Jadi sebenarnya dari dulu tuh udah beberapa pemain dibentuk. Tapi ya balik lagi harus diadaptasi. Terus ini ya syukur ada beberapa pemain muda yang tinggi. Regenerasi sekarang yang tinggi tapi bisa main luar. Ya saya harap sih 5 tahun mendatang itu semua udah pada matang, udah bisa bawa nama tim nasional. Jadi udah bisa bersaing lah, minimal Filipina kita kemarin udah menang lawan GOAT. Naikin lagi levelnya. Jepang. Taiwan atau Cina, Jepang. Iya. Ah, Jepang bener tuh. Jepang susah. Saya ketemu di Asian Games itu kelihatannya hampir sama Tingginya ya. Tapi confidence sama cara mainnya beda. Belum lagi kalau naturalis pemain campurannya dia datang yang pemain NBA. Iya. Aduh, ngeri juga ya. Kita ada Derek, semoga dia berharap ya saya sendiri berharap dia jadi role model pemain-pemain muda Indonesia ya. Yang tinggi-tinggi bahwa kita bisa di luar keluar dan balik lagi jadi isu buat pemain orang tua mungkin atau apa bahwa basket itu bisa menghidupi. Bahkan bisa ya sangat mencukupi kalau bisa apalagi di luar, di sini aja udah banyak kok. Jadi ya nggak usah inilah kita harus ke generasi berikut bahwa kita ini bisa bersaing udah naik level Jepang dulu baru Cina gitu. Cara mengubah mindsetnya itu gimana Mas Tino? Apa kurikulum pelatih atau apa gitu? Kalau kurikulum pelatih mungkin ada ngaruhnya. Tapi kalau menurut saya kalau untuk mindset itu kita harus tanamkan ke pemain-pemain bibit ya bahwa ya balik lagi ke pelatih. Tapi kan kalau misalnya saya ada ini kita support, dia suka basket, dia support. Terus mungkin program-program beberapa program kayak pemain tinggi kita cari di Indonesia ada 200 jutaan penduduk, pasti ada lah yang 2 meter lebih, di 2 meter 10 yang nganggur tapi masih muda. Dibibit lah, karena kalau kayak kita kan nggak tahu dia umur berapa, dia bakal misalnya pemain ini jago tapi nggak tahu dia bakal tinggi atau itu. Kalau dia umur 15 atau 17 dia udah tinggi, untuk skill kita bisa inilah ya, maksudnya pantau kayak di bola Pak Indra Coach Indra ke pelosok-pelosok nyari ya, itu salah satu bagus dia dapat talenta. Kalau kita ya cari yang tinggi karena basket mau nggak mau kita Size matters bro. Kayak Damai aja ya, kan dia pas Damai. datang belum Iya apa-apa benar. ya. Nah, kalian ngikuti kayak Damai aja udah lama-lama Iya. di Indonesia Patriot Iya. saya gila ini udah kayak pemain asing, jaga dia, wah ini berkembang ya kayak gitulah. Maksudnya kita cari nggak ya, kalau Damai kan dari luar. Iya, yang Kita ini dari banyak 270. Saya pernah seangkatan saya ada yang teman saya Papua itu dia tapi masuk polisi, dia tinggi 2 meter lebih. Cuma kalau nggak di follow up lah, iya dong, di follow up, ditarik, dilatih, pasti hilang. ya hilang. Ini balik lagi ke diri pemain ini masing-masing kan, mau Diri berkembang pemain, atau gimana ya, gitu. ya itu ya benar. Tapi kalau untuk kita meyakinkan bahwa ayo main basket, ayo ini gini loh enak, kita buat mengenalkan basket ke pemain-pemain itu tuh harus ya mau nggak mau lah kita kayak harus menjanjikan sesuatu yang main basket bisa ini nih. Kita kayak menjanjikan kalau kamu jago nih bisa kayak kita mau main NBA.
kita lihat dulu ini buat gaji gede gini. Pasti dong manusia. Ya kayak gitu aja, pemain muda ke orang tua. Makanya jangan sampai ada klub yang nggak dibayar ya. Ya. Yang menurut saya sih itu udah tiap klub ada masalah masing-masing. Kalau itu maksudnya itu udah bukan di ranah saya.